Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Lutfi Alfarunisa dengan yang terakhir 126. Saya Risha Kusuma Devi, yang terakhir 124. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dispensasi perkawinan anak di Indonesia di Pengadilan Agama Indonesia, kritik terhadap pertimbangan hakim berbasis Pancasila dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory. Berdasarkan analisis yang kami temukan bahwa praktik dispensasi perkawinan anak di Indonesia itu masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat kausistik. Artinya hakim dalam memutus perkara cenderung berfokus pada kondisi konkret yang dihadapi para pihak, bukan pada standar pertimbangan yang beragam. Dalam berbagai putusan yang kami kaji, terdapat 3 alasan yang melatar belakangi dikabulkannya permohonan dispensasi pernikahan anak. Di antaranya yang pertama itu kehamilan di luar nikah, lalu tekanan dari keluarga, dan yang terakhir adalah kekhawatiran terhadap stigma sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim berusaha merespon realitas sosial yang ada. Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut cenderung bersifat pragmatis atau kaku karena lebih berorientasi pada penyelesaian masalah secara cepat. Akibatnya, dampak panjangnya itu, anak seringkali belum siap menjadi orang tua ataupun menikah. Karena yang pertama itu pendidikannya berhenti dan juga ketidaksiapan secara psikologis dan resiko kesehatan reproduksi. Mengambil contoh di Pengadilan Agama di Indramayu pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa seorang anak berusia 14 tahun itu sedang hamil 4 bulan dan diajukan permohonan dispensasi oleh orang tuanya dengan alasan menjaga nama baik si anak dan juga keluarga dari stigma sosial masyarakat. Kemudian di situ hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan utama pada aspek sosial, yaitu menghindari aib keluarga dan memastikan status hukum anak yang akan lahir. Namun demikian, dalam putusan tersebut belum ditemukan pembahasan yang mendalam mengenai kelanjutan pendidikan anak, termasuk ada kondisi psikologis dan juga kesiapan menjalani peran sebagai ayah dan juga ibu. Padahal jika merujuk pada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, hakim itu seharusnya mempertimbangkan secara komprehensif prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orientasi putusan hakim itu masih cenderung berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek. Selanjutnya yaitu dari penelitian kami itu adanya disparitas putusan, maksudnya perkara dengan kondisi yang hampir sama tetapi putusannya berbeda, dan itu semua tergantung hakim yang menanganinya. Seperti ada kasus yang ditolak karena hakim ingin melindungi masa depan anak, dan ada yang diterima karena kasus dengan latar belakang sosial yang hampir sama atau serupa. Nah, kondisi ini itu juga menunjukkan bahwasanya belum ada standar pertimbangan hukum yang jelas dan seragam. Akibatnya itu muncul ketidakpastian hukum dan rasa kurang adil terhadap masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Zakia tadi, bahwasanya hakim itu sering mengabulkan dispensasi
karena sebab kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga dan lain-lain. Nah, karena belum adanya standar yang baku, maka alasan-alasan itu bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap hakim. Akhirnya prinsip yang awalnya itu untuk kepentingan terbaik bagi anak itu belum sepenuhnya diterapkan. Seperti halnya contohnya itu 2 kasus di Jawa pada tahun 2022. Pada Pengadilan Agama Semarang ada permohonan dispensasi untuk anak perempuan 16 tahun yang hamil. Nah, di sini itu hakim itu menolak dengan alasan dia belum siap secara mental dan masih berhak menyelesaikan pendidikan. Tetapi di Pengadilan Agama Pekalongan itu dengan kasus yang sama, hakim ini justru dikabulkan dengan pertimbangan untuk menghindari aib keluarga. Dua putusan ini jelas menunjukkan bagaimana faktor sosial itu seperti budaya masyarakat, tekanan keluarga itu mempengaruhi permohonan dispensasi. Dalam banyak kasus dispensasi itu akhirnya dianggap sebagai solusi tepat. Padahal solusi ini hanya untuk sementara, bukan selamanya. Dan ini justru malah menimbulkan masalah baru untuk kedepannya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke analisis kritis berdasarkan perspektif Pancasila dan hukum Islam serta arah perbaikan ke depan. Jika kita lihat dari sudut pandang sosiologikal jurisprudens, hukum memang tidak bisa hanya dipahami sebagai teks aturan, tetapi hukum juga harus responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, hal ini tuh yang membuat hakim sering menyesuaikan putusannya dengan realitas di lapangan. Tapi penyesuaian itu terlalu mengikuti tekanan sosial tanpa ada landasan yang kuat. Akibatnya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok akan justru melemah. Jika kita tarik ke nilai Pancasila, nya selalu 2 dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, maka setiap putusan hakim seharusnya mengutamakan perlindungan anak. Namun, nilai ini belum sepenuhnya hidup dalam praktik keadilan. Begitu juga dalam hukum Islam, melalui konsep maqasid syariah, setiap keputusan harus bertujuan menjaga jiwa dan keturunan. Artinya, masa depan anak harus dilindungi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, dispensasi perkawinan seharusnya jadi pilihan terakhir, bukan solusi utama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena itu, perlu ada perbaikan dalam praktik peradilan. Yang pertama, standar alasan mendesak harus diperjelas agar tidak multitafsir. Yang kedua, kapasitas hakim perlu ditingkatkan, khususnya soal psikologi anak dan dampak sosial perkawinan usia dini. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dan prinsip perlindungan anak harus benar-benar diintegrasikan dalam setiap pertimbangan putusan, bukan hanya jadi formalitas. Nah, diharapkan dengan ini putusan hakim itu bisa lebih konsisten dan adil. Karena hakim itu tidak hanya memberikan solusi cepat, tetapi harus berpihak kepada kepentingan anak-anak. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwasannya praktik dispensasi pernikahan anak itu masih didominasi pendekatan kasuistik dan juga pragmatis yang fokus pada penyelesaian jangka pendek, sehingga menimbulkan disparitas putusan karena belum ada standar yang seragam. Akibatnya kepentingan terbaik bagi anak dan juga maqasid syariah itu belum sepenuhnya diterapkan karena itu diperlukan perbaikan dengan memperjelas standar alasan mendesak, meningkatkan kapasitas hakim, serta mengintegrasikan nilai perlindungan anak agar putusan ke depan lebih konsisten, adil, dan juga benar-benar berpihak pada kepentingan anak. Mungkin itu saja
Ada sanggahan? Secara hakim menimbang dalam kondisi alasan mendesak dan kepentingan anak. Nah, yang pertama itu kan dulu itu kita kan boleh ngawur kapan saja, walaupun itu harganya di luar nikah. Nah, sekarang kan harus 12 tahun. Keputusan itu termasuk dalam hakim menyeimbangkan antara alasan mendesak dan kepentingan anak. Agar nantinya itu nikah itu bikin anak itu jadi terlindungi atau malah lebih merusak, misalnya kayak KDRT, terus mentalnya itu belum siap, terus membuat menjadikan anak itu putus sekolah gitu loh. Terus yang dicek hakim itu yang pertama kesiapan fisik, lanjutnya itu kuat apa enggak, terus kan juga resiko pendarahannya itu tinggi gitu loh. Yang kedua kesiapan mental, yang ketiga kesiapan ekonomi. Jadi harus dilihat bahwa pihak yang laki-laki itu sudah menikah atau juga masih sekolah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang keempat jenjang pendidikan. Jadi hakim itu anak boleh nikah, tetapi sekolah tidak boleh putus. Dan yang terakhir tidak ada paksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, kalau dalam kaidah fikih itu diuji mudaratnya. Kalau dikabulkan itu mudaratnya apa, dan kalau ditolak itu mudaratnya juga apa. Karena menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Izin menjawab pertanyaan yang sama. Tadi kan kalau ada kasus yang sama terus hakim itu menolak ya. Nah itu semua itu tergantung sama hakimnya yang menangani. Jadi nggak semua kasus yang sama itu bisa diterima, bisa juga ditolak, bisa diterima. Tapi tergantung sama hakimnya yang menangani kasus tersebut. Kayak kasusnya di Pekalongan sama di Semarang kan itu kan berbeda hakim. Kalau ditolak itu tuh berakibat untuk si ibu dan si anak. Soalnya kan yang pertama dia kehilangan syukur seorang ayah. Habis itu kalau diterima pun bisa jadi KDRT ataupun ekonomi, faktor ekonomi kan belum siap. Apalagi itu kan umur 16 tahun, 14 tahun ya. Jadi belum siap secara finansial. Terus solusi kalian untuk baik pengadilannya maupun pemasyarakatan. Masuk lagi mikir kasih
Melanjutkan jawaban dari Rinda tadi, solusi untuk keluarga dan juga pengadilan agama. Itu dari pihak keluarga, itu seharusnya tidak menjadikan dispensasi anak itu sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi tekanan. Maka keluarga perlu fokus pada perlindungan dari si ibu dan juga anak untuk mendapatkan dukungan emosional, terus agar si anak itu juga tetap memiliki masa depan, nggak depresi gitu loh. Terus bagaimana si keluarga itu juga harus melihat kesiapan dari calon kedua mempelai atau yang bersangkutan. Selain itu pihak keluarga juga harus mendorong tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap anak. Tapi jika pihak laki-laki itu mengancam pihak perempuan itu bagaimana? Maka menurut saya ya, keluarga itu harusnya juga tetap harus kayak janganlah menikahkan anak dengan laki-laki tersebut, karena kan udah tahu dari awalnya kalau si pihak laki-laki itu berani mengancam, maka itu juga akan berpengaruh pada kedepannya jika dinikahkan. Mungkin bisa kayak terus dikasari sama keluarga atau bagaimana itu. Lalu dari pihak perempuan itu juga seharusnya menuntut tanggung jawab dari ayah walaupun tidak harus menikah. Mungkin dari itu tadi ya dorongan emosional dari ayah kepada si anak, misal kayak hamil tadi loh. Nah itu juga nafkah dari ayah kepada anaknya. Lalu dari sisi pengadilan itu hakim harus jauh lebih selektif dan juga mendalam dalam memahami permohonan dispensasi, karena contohnya kayak melihat dari kesiapan mental, terus potensi keberlanjutan kependidikan dari calon mempelai, kondisi ekonomi, dan juga ada tidaknya unsur paksaan. Mungkin itu saja. Ada feedback? Kalau dalam tingkat hakim atau peradilan itu harusnya ada satu hakim perempuan. Jadi dia itu gak hanya laki-laki yang ambil keputusan. Jadi ada hakim perempuannya agar dia itu juga bisa memahami bersama perempuan. Dia bisa membenarkan itu loh, meluruskan. Kalau misalnya emang berat sebelah. Untuk saya dibahas kita bos. Mbak Nirmala sudah. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari pemateri. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, itu mohon dimaafkan. Bila mungkin kami terlalu melebih-lebihkan juga tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.